Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mereka kita haturkan buat Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Berkat nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kita kenikmatan sehat dan ribuan nikmat yang lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita dapat menuntut ilmu, menggali ilmu dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam adalah kita hadiahkan buat utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jerih payahnya lah agama Islam menjadi agama yang sempurna dalam di alam semesta ini. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya Allah. Baik, ketika saya katakan apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman jawab, alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Bisa teman-teman? Bisa. Oke, teman-teman, apa kabar semua? Aku terlalu kacau bro. Ya Allah, aku tak ikut seminar, aku tak ikut aku masak dulu. Nanti malam. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Oke. Masyaallah. Berbicara tentang sastra. Sastra merupakan istilah yang memiliki arti sangat luas, meliputi sejumlah kegiatan yang berbeda-beda. Tujuan umum mempelajari ilmu sastra adalah agar kita mampu menikmati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang novel sebagai suatu karya sastra yang merupakan hasil pengolahan masalah-masalah sosial yang bercermin dari kehidupan masyarakat. Novel adalah prosa rekaan panjang yang menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan rangkaian peristiwa dan latar belakang secara terstruktur. Setiap karya sastra dapat mengungkapkan jalan cerita yang dialami seseorang atau tokoh dan aspek-aspek kehidupan manusia secara lebih mendalam. Baik, di sini saya akan menganalisis sebuah novel yang berjudul Tumbang. Di sini saya mengambil analisis tentang aspek ekonomi dalam novel Tumbang karya Musa Ismail MPD. Oke, ekonomi merupakan sebuah cabang ilmu sosial yang berobjek pada individu dan masyarakat. Secara etimologi dapat diartikan ekonomi terdiri dari dua suku kata Yunani yaitu oikos dan nomos yang berarti tata laksana rumah tangga. Secara terminologi, menurut Roshidi dalam Bambang Trikurnianto, ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya, dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Secara umum, aspek ekonomi membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar. Pertama, teori deskriptif. Ekonomi deskriptif mengumpulkan informasi faktual terkait masalah ekonomi. Kelompok ekonomi ini menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Kedua, ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif.
Kelompok ekonomi ini dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah praktis. Baik, di sini saya akan mengambil aspek negatif dari aspek ekonomi. Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi perusahaan itu sendiri, pemerintah ataupun masyarakat luas. Di sini saya akan membahas tentang aspek negatif dalam novel Sumbang. Pertama, perusahaan atau pabrik. Kutipannya adalah sejak perintisan pengeboran minyak dilakukan oleh Hatbay tahun 80-an, perusahaan minyak asing itu, kampung yang biasanya sunyi dan perawan itu menjadi haru oleh sebab suara orang-orang bekerja dan raungan peralatannya. Hutan-hutan di darat dan di bibir pantai yang belum tersentuh sudah copang-camping dicebis oleh berbagai jenis peralatan berat yang membuat jalan rintisan pengeboran dan tapak pembinaan kilang, kantor, serta perumahan karyawan. Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pada masa itu, kampung yang masih sangat asri dengan lingkungan penghijauan yang indah dan sunyi dari keramaian berubah menjadi ribut oleh sebab orang-orang yang bekerja dan bisingnya suara peralatan berat yang mereka gunakan dalam bekerja. Hutan-hutan lebat yang belum pernah tersentuh akibat jenis peralatan berat yang melintas membuat hutan menjadi rusak dan copang-camping. Dalam kutipan lain, hutan lebat yang menurut mulut-mulut orang-orang setempat banyak mudarat, terdedah, dan dibabat begitu cepat, seperti halnya perusahaan-perusahaan kelapa sawit, kayu-kayu bekas perintisan awal mereka olah menjadi dolar-dolar. Menurut kabar angin, tidak sedikit pekerja tewas dalam perintisan awal. Katanya, beberapa helikopter tumpas terhempas. Banyak juga pekerja di kamp-kamp dekat hutan hilang tanpa bekas, raib begitu saja. Namun, kebenaran tentang kabar angin ini tersimpan kemas dalam-dalam, mungkin lebih dalam daripada pipa pengeboran minyak di perut bumi. Dalam kutipan ini menjelaskan bahwa akibat dari perindustrian pengeboran minyak ini dan beberapa perusahaan-perusahaan kelapa sawit, kayu bekas, hutan yang dulunya lebat seketika banyak yang sudah terdedah dan dibabat begitu saja demi lembar-lembar dolar yang mereka peroleh. Dan akibat lainnya, menurut kabar angin, begitu banyak pekerja yang tewas dalam perintisan awal perusahaan tersebut, dan terdapat pula beberapa helikopter yang jatuh dan menewaskan banyak pekerja di dalamnya. Namun, kabar angin tersebut raib dimakan waktu karena disimpan dengan rapi sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat bersuara dalam peristiwa tersebut. Kemudian pada pertanian dan perkebunan, kutipannya adalah subuh, Prita tampak memenda di rumah Murni. Biasa, setiap hari dia melakukan itu, bangun subuh-subuh, lalu bersama emaknya menuju barisan-barisan karet yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah mereka. Memang sebagian besar penduduk kampung Jawa menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, perkebunan, dan nelayan. Kehidupan Murni dan emaknya juga demikian. Jika musim utara seperti sekarang, hasil dari memotong getah cukup menggembirakan, meskipun harganya tidak stabil. Di setiap subuh buta, Murni tidak hanya berdua bersama emaknya. Puluhan penduduk bercengkrama dengan ratusan barisan karet. Karet-karet itu ada milik mereka sendiri, ada pula milik juragan Tuan Lim, seorang warga keturunan Tionghoa. Dalam kutipan di atas, bahwa penduduk kampung Jawa pada umumnya menggantungkan hidup mereka dari hasil pertanian, perkebunan, dan nelayan. Dan setiap subuh, sebagian penduduk yang bergantung pada pertanian dan perkebunan akan bekerja dengan menoreh kebun karet yang tidak semua orang memiliki kebun karet sendiri. Ada juga yang bekerja dengan juragan yang berketurunan Tionghoa. Pada musim utara, hasil dari memotong getah cukup menggembirakan penduduk, walau harga karet tidak stabil. Kemudian nelayan. Nasib nelayan pada musim utara ini agak sedikit tertantang sebab hempasan gelombang dari Selat Melaka betul-betul bermuara ke Teluk Belitung. Teluk yang luasnya sekitar 800 meter itu bergelora. Pompong dan sampan nelayan bermain di atas gelombang. Gelombang-gelombang yang mencapai 1,5 meter itu bergulung hingga meruntuhkan sedikit demi sedikit tanah di tepi. Dalam kutipan di atas, bahwa selain berkebun dan bertani, penduduk kampung Jawa juga ada yang berprofesi sebagai nelayan. Pada musim utara, para nelayan dihadapkan dengan cuaca yang kurang mendukung, angin
yang berhembus dari Selat Melaka betul-betul bermuara ke Teluk Belitung yang menyebabkan gelombang laut yang meninggi hampir 1,5 meter. Gelombang yang mengadu pacu dengan para nelayan membuat para nelayan kesusahan dalam mendapat hasil tangkapan. Tidak di musim utara pun nelayan tidak larut berbuat banyak. Ikan, udang, berunuk, siput dan ketam entah lari kemana. Hasil yang tertangkap dalam jaring, bubu dan pengering sudah kurang memuaskan. Dalam kutipan lain menjelaskan bahwa tidak hanya pada musim utara saja para nelayan tidak sanggup untuk mencari tangkapan, karena akibat dari limbah-limbah pabrik, pengeboran minyak yang mengancam kelestarian laut, dan juga abrasi akibat tidak adanya hambatan sebab tumbuhan bakau dan api-api sudah musnah ditebang. Aspek positif bagi karyawan, Long Husin kutipannya adalah Long Husin diminta mencari beberapa pemuda dan dara untuk bekerja sebagai karyawan di mes kontraktor Petrosea. Ramai juga yang akan dikerjakan di sana, sekitar 15 orang. Mereka bertugas membersihkan kamar, mencuci pakaian, mengantarkan makanan dan minuman buat Tuan Pian dan kawan-kawannya. Dalam kutipan di atas, bahwa setelah masuknya Hotbai, sebuah perusahaan pengeboran minyak yang banyak mengubah kehidupan ekonomi penduduk yang dulunya hanya berpenghasilan dari pertanian, perkebunan, dan nelayan. Setelah masuknya Hotbai, ada sebagian penduduk yang juga menjadi bagian dari pekerja di perusahaan pengeboran minyak tersebut dan membuat perekonomian sedikit meningkat. Baik, sekian penjelasan saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya materi, saya dari Rizka ingin bertanya kepada pemateri, apakah ada aspek negatif dari pembangunan pabrik Hotbai tersebut? Mohon dijelaskan dengan singkat. Terima kasih. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Zariana Rizka tentang aspek negatif dari berdirinya perusahaan Hotbai. Seperti dalam kutipan ini, tidak di musim utara pun nelayan tidak larat berbuat banyak. Ikan, udang, berunuk, siput, dan ketam entah lari kemana. Hasil yang tertangkap dalam jaring, bubu, dan pengering sudah kurang memuaskan. Dari kutipan itu menjelaskan bahwa para nelayan akibat dari limbah-limbah pabrik pengeboran minyak yang mengancam kelestarian laut dan juga abrasi akibat tidak adanya hambatan sebab tumbuhan bakau dan api-api sudah musnah ditebang akibat berdirinya Hotbai tadi. Nah, jadi aspek negatifnya jadi akibat dari masuknya perusahaan itu adanya limbah-limbah pabrik pengeboran minyak dan abrasi terhadap pohon-pohon bakau. Itulah aspek negatif dari berdirinya perusahaan Hotbai tadi. Sekian. Ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah? Dapat diterima? Dapat. Oke, terima kasih kepada terima kasih kepada pertanyaan Kepada penanya. Udah. Tidak. Tanya jawab. Baik, terima kasih kepada penanya. Bagi teman-teman yang ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Tidak. Sudah cukup, insyaallah. Sudah jelas. Baik, karena teman-teman sudah mengerti dari pembahasan ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahpahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan tentang aspek ekonomi dalam novel Sumba. Langsung saja. Aspek ekonomi adalah geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Secara umum, aspek ekonomi membahas mengenai hal-hal yang berkenan untuk unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar. Faktor-faktor penunjang ekonomi masyarakat.
Satu, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, keadaan rumah tangga, tempat tinggal, pendidikan kekayaan, jabatan dalam organisasi, aktivitas ekonomi. Di sini penulis akan mencoba membedah faktor-faktor ekonomi yang terdapat pada novel Sumbang. Ada dua faktor ekonomi yang bisa kita analisis dari novel Sumbang. Yang pertama, faktor dampak positif dan faktor dampak negatif. Faktor dampak positif biasanya mengacu pada keuntungan bagi masyarakat ketika datangnya sebuah proyek atau bangunan baru yang ada di sebuah tempat tersebut. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain munculnya lapangan pekerjaan, pengetahuan baru dan lain-lain sebagainya. Seperti yang terdapat pada novel Sumbang halaman 17. Tuan Rian memang pemimpin yang bijaksana. Sebagian pekerjaannya adalah pemuda tempatan yang lulus seleksi dalam kriteria tertentu. Tentu saja untuk mengerjakan pekerjaan yang berat sebagai buruh kasar dan tenaga keamanan. Mampu mengubah pola pikir dan juga menambah pengetahuan seperti yang didapat di dalam novel Sumbang halaman 44. Mencari pemuda dan darat tempatan SMP untuk dikerjakan sebagai rombai dan rombel. Di kampung bukanlah usaha yang mudah. Tahun 70-an, lulusan SMP sungguh sangat langka di kampung kami. Pandangan Nadis itu sangat jelas pada perempuan. Anak perempuan untuk apa sekolah tinggi? Nanti akhirnya ke dapur juga. Begitulah pikiran kuno mereka. Dampak positif yang timbulkan dari orang pelaku usaha atau sebuah proyeksi tentu juga akan mempengaruhi kemajuan pembangunan di sebuah desa tersebut. Seperti yang terdapat dalam novel Sumbang halaman 12. Dalam edaran detik dan menit lalu berubah malam, subuh, pagi, siang, petang dan kembali lagi ke malam. Lantas waktu membentuk hari, membentuk bulan, berubah bentuk tahun. Yang dulu dahulu dan tebal telah disulap menjadi satu perkampungan yang berbeda di Teluk ini. Satu lagi pelabuhan menegakkan pelabuhan di Pulau itu berfaedah sebagai penyebaran perhubungan dan perancang pekerjaan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari aspek ekonomi karena masuknya pelaku usaha dan juga proyektor besar di sebuah desa tentunya tidak kalah besar pada dampak positif yang ditimbulkan. Potensi bencana dan kerusakan alam, baik itu lingkungan sekitar, daratan dan juga perairan serta udara, juga merasakan dampak negatif yang cukup besar terhadap kelangsungan kehidupan manusia. Dampak di daratan pada novel Sumbang halaman 18 itu siang malam dengan jarak waktu tertentu suara seperti dentuman bom menggelegar dahsyat. Ledakan itu laksana perang di zaman kolonial yang masih saja terjadi di desa ini. Adapun kiranya ledakan itu mencuri sumber minyak seperti itu pasti berpengaruh terhadap lingkungan alam. Masuknya pelaku usaha juga mempengaruhi sistem keharmonisan tatanan alam yang sebuah sistem itu saling
berirata seperti terdedahnya hutan mampu memicu menipisnya lapisan ozon bumi. Okey. Dan pencemaran udara serta banjir seperti yang terdapat novel Sumbang halaman 21, jalan-jalan yang terbentang itu berikan peluang baru bagi cukong kayu ilegal. Aku betul-betul tidak mengira perintisan ladang minyak telah membuka ladang pencuri kayu di kampung ini. Hal ini juga pengaruh tatanan kampung awal dan kampung ini terbilang cukup sepi berubah drastis menjadi ricuh kumas suara-suara yang ditimbulkan oleh alat-alat kontraktor usaha tersebut. Novel Sumbang halaman 31 dan 32. Suara kontraktor rekaman khutbah yang sedang bekerja betul-betul riuh. Suara itu menembuskan malam, dentikan besi, suara seperti cangkul yang dipantatkan ke tanah, mesin-mesin dan manusia bercampur di dalam malam. Aspek ekonomi yang terdapat di dalam cerita novel Sumbang ini memberikan sebuah gambaran yang gemilang mengenai kesulitan dan kesusahan bagi sebagian masyarakat dan melanjutkan kehidupan bergelut dengan hutan, laut dan juga tanah. Begitulah mata pencarian dampak positif dan juga negatif dari novel Sumbang mengenai aspek ekonomi yang dapat saya tuangkan dalam artikel ini. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya sama saya. Katakan. Izin bertanya materi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai aspek ekonomi, di sini saya ingin bertanya, apa saja faktor-faktor yang menunjang perekonomian dalam cerita novel Sumbang ini? Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, saya mencoba menjawab Erwin. Ya, silakan Pak. Satu yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, keadaan rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan kekayaan, jabatan dalam organisasi, aktivitas ekonomi. Di novel itu ada itu ya apa? Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup sekian. Dah? Dah, oke. Hari ini yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.